aku bisa move on karena kamu. Tapi aku minta maaf tadi itu sudah kelewat batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Langit sore itu tampak mendung saat Rina melangkah masuk ke rumah besar yang sudah lama ia tinggalkan. Aroma khas kayu jati yang berumur puluhan tahun masih memenuhi udara. Rumah itu adalah tempat ia tumbuh besar, tempat kenangan bersama bapak angkatnya, Pak Darto, dan mendiang istrinya, Bu Siti. Namun, sejak menikah 5 tahun lalu, Rina jarang kembali. Kini, setelah pernikahannya berakhir dengan perceraian, ia kembali ke rumah ini untuk merawat Pak Darto yang baru saja kehilangan istrinya. Lama nggak kesini, ya? Suara Pak Darto menyadarkannya dari lamunan. Pria berusia 55 tahun itu duduk di kursi rotan favoritnya, tampak lebih tua dan rapuh dibanding terakhir kali Rina melihatnya. Iya, Pak. Maaf ya, baru bisa datang, jawab Rina pelan. Ia mendekat, memperhatikan rambut Pak Darto yang mulai memutih dan kulitnya yang lebih keriput. Pak Darto hanya tersenyum tipis. Sekarang kamu tinggal di sini, kan? Rina mengangguk. Iya, Pak. Aku bakal bantu jaga Bapak. Sejak Bu Siti meninggal, Pak Darto tinggal sendirian. Anak-anaknya yang lain sudah sibuk dengan keluarga masing-masing dan tak ada yang bisa merawatnya secara langsung. Maka, tanpa ragu, Rina menerima permintaan keluarganya untuk kembali ke rumah itu. Malam pertama di rumah lama itu terasa canggung. Rina menyiapkan makan malam, lalu duduk di seberang Pak Darto. Suasana hening, hanya suara sendok dan piring yang bersentuhan. Kamu masih suka masak? Tanya Pak Darto akhirnya. Rina tersenyum. Iya, Pak. Masih ingat dulu saya sering bantu Bu Siti di dapur. Pak Darto mengangguk. Kangen masakan Bu Siti. Dia selalu masak dengan hati. Rina merasakan kesedihan di suara Pak Darto. Ia paham betapa sulitnya kehilangan pasangan setelah bertahun-tahun bersama. Bapak pasti kangen banget, ya? Tanyanya hati-hati. Pak Darto menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. Banget, Rin. Rumah ini jadi sepi banget tanpa dia. Sejak malam itu, Rina berusaha membuat rumah itu lebih hidup. Setiap pagi, ia membantu Pak Darto berolahraga ringan, membersihkan rumah, dan memasak makanan kesukaannya. Hubungan mereka mulai terasa lebih nyaman, meski ada saat-saat di mana canggung masih menyelinap di antara mereka. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa mereka. Rina baru selesai membersihkan dapur ketika ia melihat Pak Darto duduk termenung di teras, memandangi hujan dengan mata kosong. Ia mendekat, membawa segelas teh hangat. Pikirin apa, Pak? Tanyanya. Pak Darto tersenyum kecil, tapi tatapannya tetap kosong. Kadang aku merasa kesepian, Rin. Dulu ada Bu Siti yang selalu ngajak ngobrol, selalu ada buat aku. Sekarang, Rina ikut duduk di sebelahnya. Bapak nggak sendirian. Aku di sini, kan? Pak Darto menoleh ke arahnya, matanya menatap dalam. Iya, kamu ada. Itu yang bikin aku bersyukur. Mereka terdiam cukup lama, hanya suara hujan yang terdengar. Saat itulah Rina menyadari sesuatu. Kehadirannya benar-benar berarti bagi Pak Darto. Dan entah kenapa, ada perasaan hangat yang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Ini bapak angkatnya,
orang yang sudah membesarkannya seperti anak sendiri. Tidak seharusnya ia merasakan hal seperti itu. Tapi, benarkah begitu? Hari-hari berlalu dengan cepat. Rina semakin terbiasa dengan rutinitas di rumah lama itu, dan kehadirannya pun membawa perubahan besar bagi Pak Darto. Pria itu terlihat lebih segar, lebih banyak tersenyum, dan tak lagi tenggelam dalam kesedihan seperti sebelumnya. Suatu sore, setelah mereka selesai membersihkan taman belakang, Rina duduk di teras sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Pak Darto duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu tahu, Rin, dulu setiap sore begini, aku dan Bu Siti selalu duduk di sini sambil ngobrolin apa saja, katanya, menyerahkan 1 gelas kepada Rina. Rina tersenyum kecil, menerima teh itu dengan kedua tangan. Bapak pasti kangen, ya? Pak Darto mengangguk. Iya, tapi sejak kamu ada di sini, rasanya kesepian itu mulai berkurang. Rina menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam suara Pak Darto yang membuat hatinya bergetar. Ia tak bisa mengabaikan bagaimana pria itu mulai bersikap lebih lembut, lebih perhatian, dan semakin sering menghabiskan waktu bersamanya. Hubungan mereka semakin dekat, melebihi hubungan antara bapak angkat dan anak. Setiap pagi, Pak Darto selalu menunggu Rina bangun hanya untuk sarapan bersama. Saat malam tiba, mereka sering mengobrol lama sebelum tidur, berbagi cerita tentang masa lalu dan masa kini. Namun, semakin dekat mereka, semakin besar pula kebingungan yang Rina rasakan. Ada momen-momen ketika tatapan Pak Darto terasa lebih dari sekadar kasih sayang seorang ayah kepada anak angkatnya. Ada sentuhan-sentuhan kecil, sapuan tangan di bahunya, jemari yang menyentuh punggung tangannya saat mereka minum teh bersama, yang terasa lebih dari sekadar kebiasaan lama. Suatu malam, setelah selesai mencuci piring, Rina merasa punggungnya pegal. Ia meregangkan tubuhnya, lalu tanpa sadar mengeluh, "Duh, pegal banget." Pak Darto yang duduk di ruang tamu menoleh. "Sini, biar bapak pijitin." Rina ragu sejenak, tapi akhirnya berjalan mendekat. Pak Darto menyuruhnya duduk di lantai sementara ia duduk di sofa, lalu mulai memijat pundaknya dengan lembut. "Enak, nggak?" tanyanya. Rina mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tangan bapak masih kuat juga." "Ya." Pak Darto terkekeh. Dulu waktu masih muda, sering mijitin Bu Siti kalau dia capek. Mungkin udah kebiasaan. Mereka tertawa kecil, tapi suasana perlahan berubah menjadi lebih hening. Rina bisa merasakan napas Pak Darto di dekat telinganya. Tangannya yang besar dan hangat terasa begitu nyaman di kulitnya. Saat itu, jantungnya berdebar lebih cepat, dan ia tak tahu kenapa. Tiba-tiba, Pak Darto menghentikan pijatannya. Rina menoleh, dan saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Pak Darto. Bukan kasih sayang seorang ayah kepada anak, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih intens. Detik itu, Rina tahu ada sesuatu yang telah berubah. Hubungan mereka sudah melewati batas, meski belum diucapkan dengan kata-kata. Malam itu, Rina berbaring di kamarnya, menatap langit-langit dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan sesaat, bahwa Pak Darto hanyalah bapak angkatnya dan tidak lebih dari itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kenyataannya tak sesederhana itu. Sesuatu telah tumbuh di antara mereka, dan Rina tak bisa lagi mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, hubungan Rina dan Pak Darto semakin berubah. Tak ada lagi canggung di antara mereka, tapi justru sebuah keintiman yang tak bisa dijelaskan. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, dan tanpa disadari, batas yang seharusnya ada mulai menghilang. Malam itu, hujan turun deras. Rina duduk di ruang tamu, membaca buku, sementara Pak Darto berada di dapur,
membuat kopi untuk mereka berdua. Setelah beberapa saat, pria itu datang dengan 2 cangkir kopi di tangannya, lalu duduk di samping Rina. "Kamu masih suka baca novel?" tanyanya. Rina tersenyum, meletakkan bukunya di pangkuan. "Iya, Pak. Dulu Bapak juga sering beliin aku buku, kan?" Pak Darto mengangguk, lalu menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan. "Aku suka lihat kamu di sini, Rin. Rumah ini jadi lebih hangat sejak kamu kembali." Rina merasakan debaran aneh di dadanya. Tatapan itu, suara itu, semua terasa begitu berbeda sekarang. Ia menunduk, mencoba menghindari perasaan yang semakin kuat dalam dirinya. "Tapi aku takut, Pak," ucapnya pelan. Pak Darto mengernyit. "Takut apa?" "Takut kita terlalu jauh." Rina mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu dengan penuh kebingungan. "Aku nggak tahu perasaan ini apa, tapi aku tahu ini salah." Pak Darto terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Rina dengan lembut. "Aku juga nggak tahu kapan ini mulai, Rin. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Rina merasakan tubuhnya melemah. Ia tahu seharusnya ia menarik tangannya, menjauh, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa pria di hadapannya adalah bapak angkatnya. Tapi entah kenapa, ia justru membiarkan dirinya larut dalam kehangatan genggaman itu. Hujan di luar semakin deras, dan di dalam rumah itu, sesuatu yang tak terucapkan mulai berkembang. Malam itu, mereka tak lagi bisa mengelak dari perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Pak Darto mendekat, jemarinya menyentuh pipi Rina dengan lembut. "Kalau ini salah, kenapa rasanya begitu benar?" bisiknya. Rina tak menjawab. Ia tahu, sejak pertama kali ia kembali ke rumah ini, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Dan kini, ia tak lagi bisa melawan. Tanpa sadar, ia menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang telah ia pendam begitu lama. Di malam yang sunyi itu, batas terakhir di antara mereka akhirnya runtuh. Namun, mereka lupa satu hal, di desa kecil ini, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Matahari bersinar lembut melalui jendela kamar, tetapi Rina masih terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan pikiran penuh. Ia masih bisa merasakan kehangatan malam sebelumnya, sentuhan, bisikan, dan perasaan yang telah ia biarkan menguasai dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mengendap di hatinya. Ia tahu apa yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan di desa ini, kabar bisa menyebar lebih cepat dari angin. Rina akhirnya bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Pak Darto sudah duduk di sana, menyeruput kopi sambil membaca koran. Saat melihat Rina, pria itu tersenyum lembut. "Pagi, Rin," sapanya. Rina hanya tersenyum kecil, lalu duduk di sampingnya. Mereka tak banyak bicara, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang menunjukkan bahwa semuanya telah berubah. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Siang harinya, saat Rina pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa warga. Bisik-bisik mulai terdengar, dan beberapa ibu-ibu tampak berbicara pelan sambil sesekali melirik ke arahnya. Jantung Rina berdegup kencang. Apakah seseorang melihat mereka? Apakah ada yang mengetahui apa yang telah terjadi? Saat ia kembali ke rumah, Pak Darto sudah menunggunya di teras dengan wajah tegang. "Ada apa, Pak?" tanya Rina cemas. Pak Darto menghela napas panjang. "Tadi ada Pak RT datang. Katanya ada warga yang curiga. Mereka bilang aku dan kamu terlalu dekat, lebih dari sekadar bapak dan anak angkat." Darah Rina seakan membeku. "Terus?"
Bapak bilang apa? Aku bilang itu nggak benar. Tapi mereka nggak percaya begitu saja. Malam harinya, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Sekelompok warga datang ke rumah dengan wajah tegang. Mereka ingin jawaban. Ingin kepastian tentang rumor yang sudah menyebar di desa. Pak Darto, Rina, kami cuma mau tahu yang sebenarnya. Jangan sampai ada fitnah di kampung ini, kata salah satu warga dengan nada tegas. Pak Darto dan Rina saling berpandangan. Mereka tahu, tidak ada cara untuk menghindari ini. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Pak Darto berdiri dan berkata dengan suara mantap, kami memang sudah terlalu dekat. Tapi apa yang terjadi, itu urusan kami. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar warga. Bisik-bisik langsung berubah menjadi suara penuh kemarahan. Ini nggak bisa dibiarkan, seru seseorang. Kalian sudah melewati batas, tambah yang lain. Dalam sekejap, suasana menjadi panas. Warga mulai berteriak, menuntut agar Pak Darto dan Rina meninggalkan desa. Mereka tidak bisa menerima hubungan yang dianggap tabu ini. Rina merasakan tubuhnya gemetar. Ia tak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Malam itu, dengan berat hati, mereka mengemasi barang-barang mereka. Mereka tahu, tinggal di desa ini tidak lagi memungkinkan. Saat mereka melangkah pergi meninggalkan rumah yang penuh kenangan, Rina menggenggam tangan Pak Darto erat. Kita akan baik-baik saja, kan? Bisiknya. Pak Darto menatapnya dalam, lalu mengangguk. Selama kita bersama, kita akan baik-baik saja. Dan dengan itu, mereka meninggalkan desa, membawa serta cinta yang terlarang, sebuah kisah yang akan selalu diingat oleh mereka yang menyaksikannya. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.